Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari kelas akuntansi 20F dengan NIM 10573111830. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian laporan saya dari PT Telkom sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Langsung saja, nama perusahaan yaitu PT Telkom yang beralamat pada Jalan Kayu Jati 5 nomor 2 Pemuda, Ramawang, Jakarta Timur. Adapun jenis usaha perusahaan yaitu jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu tema materi, di mana tema materinya itu terdapat pada bab 5 yaitu akuntansi manajemen lingkungan. Wibissono 2007, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk berlaku etis. Jika merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Wibissono menyatakan 3 alasan mengapa kalangan dunia mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya, antara lain. Yang pertama yaitu perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat saling ketergantungan dan juga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau menghindar konflik. Selanjutnya yaitu penerapan CRS dalam perusahaan. Yang pertama yaitu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktis bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Yang kedua yaitu PT Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut Telkom atau perseroan dalam melaksanakan corporate social responsibility melalui program kemitraan dan program bina lingkungan yang dikelola oleh unit yang disebut Community Development Center. Selanjutnya yaitu pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau industri, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan implementasi CRS, di mana yang terdapat yaitu bidang program tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu komunitas dan masyarakat dengan memperkerjakan tenaga lokal, program pengembangan masyarakat. Yang kedua yaitu program-program karyawan seperti keberagaman di tempat bekerja atau khusus dalam manajemen dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu program penanganan pelanggan atau produk seperti program pelabelan komunikasi dengan pelanggan berdasarkan standar perusahaan. Selanjutnya yaitu memberikan analisa terhadap hasil penelitian. Yang pertama yaitu metodologi pada penelitian itu yaitu metode studi kasus. Menurut Kriyantono, metode studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif sebagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ruslan, diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Yang ketiga yaitu Moleong, mengemukakan bahwa salah satu karakteristik dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif.
kualitatif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Yang keempat yaitu Mulyana studi kasus riset bertujuan memberikan uraian yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Karena itu, studi kasus memiliki ciri yang pertama yaitu partikularistik, artinya studi kasus berfokus pada situasi, peristiwa, program, atau fenomena tertentu. Yang kedua yaitu deskriptif. Hasil akhir metode ini adalah deskriptif detail dari topik yang dipilih. Yang ketiga yaitu heuristik. Metode studi kasus membantu halayak memahami apa yang sedang diteliti. Interpretasi baru, perspektif baru, makna baru merupakan tujuan dari studi kasus. Yang keempat yaitu data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya itu Pak Wito mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan pada umumnya tidak dimaksud sebagai generalisasi, tetapi sebagai gambaran interpretatif tentang realitas atau gejala yang diteliti secara holistik dalam setting tertentu. Di sini dikandung arti bahwa temuan apapun yang dihasilkan pada dasarnya bersifat terbatas pada kasus yang diamati. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.